selamat datang di paparan taktis kita kali ini. Kita langsung saja ya. Hari ini kita akan membedah pergeseran makroekonomi dari April 2026 yang lumayan kompleks dan menyintesisnya menjadi wawasan praktis yang bisa langsung Anda eksekusi. Analisis ini memang secara khusus didesain untuk Anda, para manajer portofolio dan investor institusional yang saat ini sedang bermanuver di tengah volatilitas pasar modal Indonesia. Agenda kita cukup padat tapi sangat esensial. Kita mulai dari dinamika makro dan moneter, lalu bergeser ke arus modal dan stabilitas rupiah. Selanjutnya kita akan bedah rotasi sektoral antara energi versus finansial, dan kita tutup dengan ringkasan eksekutif untuk keputusan manajerial Anda. Oke, masuk ke bagian pertama, dinamika makro dan moneter. Ini pada dasarnya adalah cerita tentang tarik ulur antara menjaga pertumbuhan ekonomi versus menjaga stabilitas. Nah, Anda lihat angka 3,48% ini menarik banget. Inflasi kita sebenarnya sudah turun cukup drastis secara year over year di bulan Maret. Artinya, daya beli domestik kita relatif aman, dan secara teori, ini ngasih kita ruang yang cukup lebar untuk melebarkan real yield kita. Tapi realitanya di lapangan sedikit berbeda. Dalam kondisi normal, disinflasi seperti ini adalah sinyal klasik buat pemangkasan suku bunga kan? Tapi Bank Indonesia malah secara tegas menahan BI rate di angka 4,75%. Mereka sadar betul sedang mengorbankan sedikit stimulus untuk pertumbuhan domestik. Kenapa? Karena saat ini membentengi stabilitas nilai tukar dari tekanan eksternal jauh lebih krusial. Gubernur GI Peri Warjio juga ngomong secara eksplisit kalau prioritas mereka adalah memperkuat stabilisasi rupiah di tengah memburuknya kondisi global. Sikap pro-stabilitas ini adalah respons yang sangat terukur ya, mengingat tensi di Timur Tengah yang lagi panas-panasnya, ditambah The Fed yang masih tarik ulur soal suku bunga, bank sentral kita mau tidak mau harus siaga penuh. Yang mana membawa kita ke bagian kedua, arus modal dan stabilitas rupiah. Mari kita lihat seberapa besar efek pelarian modal ini. Kalau kita lihat datanya, tingkat keparahan di pasar ini luar biasa. Investor asing itu sudah narik dana sampai 49 triliun rupiah sejak awal tahun. Dan puncaknya terjadi di tanggal 30 April kemarin. Bayangkan, dalam satu hari perdagangan saja, angka net sell menyentuh 1,65 triliun rupiah. Pelarian modal yang super agresif ini jelas jadi beban berat buat nilai tukar kita. Rupiah langsung terdorong melemah menembus 17.344 per dolar AS. Ini benar-benar jadi lingkaran setan. Saat rupiah melemah tajam, investor asing terpaksa ngebuang lebih banyak aset ekuitas buat ngehindarin risiko kurs yang makin membengkak. Buat Anda yang familiar dengan konsep Mr. Market dari Benjamin Graham, nah, entitas ini lagi bermanuver penuh sekarang. Pasar lagi bergerak murni pakai emosi. Kepanikan soal suku bunga AS yang diprediksi bakal higher for longer, ditambah kejutan struktural dari peluncuran Sovereign Wealth Fund dan Antara, benar-benar menciptakan volatilitas liar yang bikin pasar sementara buta sama fundamental jangka panjang kita. Jadi, bagaimana kita menyikapinya? Kita masuk ke bagian ketiga, rotasi sektoral. Ada divergensi yang sangat mencolok di pasar ekuitas. Sebagai manajer portofolio, Anda pasti melihat rotasi uang yang tajam banget dari dana institusional. Asing itu lagi dumping gila-gilaan di perbankan blue chip karena rentan terhadap volatilitas nilai tukar. Terus kemana larinya uang itu? Mereka masuk dan ngumpulin saham energi dan material dasar yang lagi dapat angin segar dari naiknya harga komoditas global. Anomali ini lumayan bikin geleng-geleng kepala ya. Maksud saya, lihat bank raksasa seperti BBCA dan BBRI. Mereka berdua dihajar aksi jual asing, padahal laba kuartal pertama mereka solid banget. Di saat yang sama, saham material kayak TPIA malah terbang sampai 52%, dan Inco naik 31%. Ini murni didorong oleh harga komoditas dan adanya intervensi harga batas bawah nikel. Dan kalau kita bedah aliran dana asing yang masih tertinggal, konsentrasinya itu sempit dan defensif banget. Sekitar 80,2% dari total net buy tahun ini cuma ngumpul di 5 emiten, ASI, Emas, ADAI, Inco, dan UNTR. Modal raksasa ini murni berlindung di sektor pertambangan, emas, nikel, dan konglomerasi. Tapi tunggu, ini justru jadi peluang emas. Aksi jual berbasis makro yang kadang lebay di sektor finansial ini justru nyiptain skenario margin of safety yang klasik banget. Buat investor cerdas yang bisa ngelewatin kebisingan kurs jangka pendek ini, perbankan blue chip kita yang lagi oversold itu nawarin valuasi yang sangat menggiurkan karena fundamentalnya tetap kokoh. Nah, sekarang bagian keempat, ringkasan eksekutif. Ini buku panduan taktis untuk langkah Anda selanjutnya.
Kalender kita di bulan Mei ini lumayan krusial. Pertama, pantau dampak keluarnya Uni Emirat Arab dari OPEC di tanggal 1 Mei terhadap biaya input energi. Terus, yang paling penting untuk arah pasar adalah tanggal 5 Mei, rilis data PDB kuartal pertama. Konsensus pasar mematok angka 5,6%. Ini bakal jadi ajang pembuktian buat resiliensi konsumsi domestik kita. Dan tentu saja antisipasi musim realisasi dividen yield di pertengahan Mei. Jadi, secara taktis, apa yang harus Anda lakukan bulan ini? 1. Disiplin pertahankan posisi overweight Anda di sektor nikel dan energi buat hedging geopolitik. 2. Manfaatkan momentum dengan dollar cost averaging untuk mulai ngumpulin blue chip banks yang lagi oversold di level support. 3. Siap-siap kalibrasi ulang model risiko begitu data PDB rilis. Dan 4. Amankan arus kas dasar portofolio Anda lewat ekuitas yang rajin bagi dividen tinggi. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda refleksikan. Di tengah rentetan sentimen global yang hawkish ini, akankah rilis data PDB di tanggal 5 Mei nanti terbukti cukup tangguh untuk menghentikan pelarian modal asing? Atau hambatan global ini akan terus menekan valuasi aset kita? Akankah kekuatan ekonomi domestik kita menjadi katalis yang menarik intelijen kapital kembali berlabuh di Indonesia? Semua data sudah kita bedah, keputusan alokasi kini sepenuhnya ada di tangan Anda.